Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Yeni, tapi dengan kondisi yang berbeda karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung seperti biasanya, tapi anak-anak harus tetap semangat ya dalam mengikuti pelajaran kali ini. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema yang pertama, yaitu teks deskripsi. Tujuan pembelajaran teks deskripsi kali ini yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pengertian dan tujuan deskripsi. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah menjelaskan jenis-jenis dan ciri-ciri umum teks. Pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi berasal dari verba to describe, berasal dari bahasa Inggris yang artinya menguraikan, menggambarkan, atau melukiskan sesuatu. Dari pernyataan itu, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Tujuan teks deskripsi yang pertama, agar pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan. Yang kedua, memberi kesan kepada pembaca terhadap objek yang disampaikan. Hal yang dideskripsikan bisa bermacam-macam, misalnya suasana, karakteristik, sifat, bentuk, rasa, dan lain-lain. Dalam paragraf deskripsi, penulis harus bisa memberikan kesan, hasil pengamatan, dan perasaannya, sehingga pembaca pun ikut merasakan. Jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama adalah teks deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif adalah suatu paragraf deskripsi yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis. Contoh, Ibu Dewi adalah salah satu guru favoritku di sekolah. Biasanya saat mengajar, Ibu Dewi menggunakan kacamata berbingkai kotak hitam dengan rambut sebahu yang diikat rapi. Sebagai guru bahasa Indonesia, Ibu Dewi selalu mengajar
di papan tulis menggunakan penggaris supaya bisa lebih menjelaskan dengan baik. Jenis teks deskripsi yang kedua adalah deskripsi spasial. Teks deskripsi spasial adalah teks deskripsi yang dalam teks ini objek yang digambarkan hanya berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Contoh teks deskripsi spasial adalah kamar berukuran 7 kali 8 meter itu sangat nyaman ditempati. Dindingnya dicat warna kuning dengan beberapa stiker tembok bertema kartun menghiasi. Sebuah sofa berwarna merah marun diletakkan di pojok ruangan beserta lampu hias yang terdapat di kedua sisinya. Teks deskripsi yang ketiga adalah teks deskripsi objektif, yaitu teks yang objeknya digambarkan apa adanya menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis itu sendiri. Contoh, salah satu candi tertua di Indonesia adalah Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi Borobudur ini merupakan situs purbakala Indonesia yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Buddha. Ciri-ciri umum teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi melukiskan atau menggambarkan kondisi objek, tempat, peristiwa secara terperinci. Yang kedua, teks deskripsi memberikan kesan berdasarkan efek panca indera, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan dalam peristiwa yang diuraikan penulis. Yang ketiga, teks deskripsi menggali sumber ide dari pengamatan, sehingga semakin baik dan detail pengamatan seorang penulis. Ciri umum teks deskripsi yang terakhir adalah teks deskripsi membutuhkan data-data valid berupa fakta dan sesuai dengan realita sebagai ilustrasi untuk memperjelas penggambaran. Nah, anak-anak, saatnya kita sudah sampai di penghujung pelajaran, yaitu sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, buatlah sebuah teks deskripsi spasial dengan tema bebas. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas dan dikumpulkan minggu depan. Semoga dalam pembelajaran ini bisa bermanfaat